Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjalankan tugas di mata kuliah yaitu kawasan sistem informasi, menjalankan tugas dari mini project yaitu dengan tema mengamankan OS Kali Linux dengan menggunakan UFW dan file to ban. Langsung saja. Baik, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu, yaitu sistem informasi penting karena OS mengelola seluruh aktivitas komputer, termasuk data terhadap serangan seperti malware dan brute force. Upaya pengamanan seperti menggunakan UFW dan file to ban ini adalah pembaruan sistem dan pengelolaan hak akses diperlakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem. Selanjutnya itu apa itu UFW? UFW adalah uncomplicated firewall, adalah antarmuka yang sederhana, mudah digunakan untuk mengolah tables di sistem operasi Linux. Tujuan utama UFW adalah sebagai berikut, yaitu membuat manajemen firewall menjadi lebih mudah bagi pengguna tanpa harus memahami sebuah perintah atau opsi kompleks dari if tables tersebut. Fungsi UFW yaitu mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari sistem. Yang kedua itu ada menentukan aturan mana yang mengizinkan atau memblokir koneksi. Yang ketiga itu melindungi server dari akses yang tidak sah. Selanjutnya kita masuk ke file to ban. File to ban adalah sebuah tools atau alat keamanan untuk Linux yang berfungsi untuk melindungi server dari serangan brute force, terutama pada layanan seperti SSH, FTP, SMTP, dan HTTP. Ia bekerja dengan cara memantau log layanan, lalu secara otomatis memblokir IP yang menunjukkan pola serangan, atau seperti gagal login berulang kali. Fungsi file to ban yaitu pertama melindungi layanan dari brute force attack, kedua memblokir IP secara otomatis menggunakan firewall seperti IP tables atau UFW. Yang ketiga itu mendeteksi pola mencurigakan dari log file sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Farenza. Oke, baik. Mengapa menggunakan WPL dan file dual? Menggunakan WPL dan file to ban secara bersamaan adalah kombinasi yang sangat efektif untuk mengamankan server Linux karena masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Saling kombinasi atau kolaborasi ya. WPL adalah antarmuka yang mudah digunakan untuk mengatur firewall berbasis siptek stabilis, sedangkan file to ban memantau log file untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ada serangan, mendeteksi lah seperti itu. Percobaan login gagal berulang, lalu otomatis memblokir IP penyerangan secara otomatis menggunakan aturan firewall. Lanjut. Oke, di sini ada tools yang digunakan untuk pengamanan. Di sini ada Kali Linux menggunakan VirtualBox, link GitHub, sama website bikinan sendiri. Ya, berikut link GitHub-nya. Kami harus menerapkannya atau menginstal, lalu langsung ke bawah aja, sudah harus menerapkannya ke sebuah sistem operasi Linux, yaitu Kali Linux di VirtualBox-nya. Mungkin itu. Mungkin selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi dari sebuah videonya. Baik, di Langsung sini bisa aja. dites, bisa lihat itu ada wallhack yang bisa ngedidos komputer gitu. Dan di sini kita punya website saya untuk diuji coba. Nah, dimulai habis itu bisa dilihat website-nya berhasil di taken down. Lanjut cara mendownload UFW. UFW-nya di download dulu.
habis itu diaktifkan. Masuk root dengan sudo su, masuk root dengan sudo su, memasukkan kata sandi kalau Linux. Baik, sudah aktif UEFI-nya. Sekarang tinggal download file to ban. Pertama-tama kita update sama kita upgrade dulu ya. Ini membutuhkan beberapa waktu gitu, lumayan lama ya. Kita tunggu saja. Baik, di sini ada konfigurasi restart selama package upgrade tanpa bertanya. Kita klik aja ya di sini. Baik, instalasinya sudah mulai selesai. Ini akan terstart kalau sudah selesai.
Sekarang install fail to ban-nya. Baik, sekarang mengaktifkan fail to ban-nya gimana caranya? Dengan mengetik sudo system ctl start fail to ban. Status dulu ya, buat ngecek ini udah nyala apa belum. Ternyata belum nyala. Kita nyalakan dulu. Start fail to ban. Masukkan sandinya. Kita bisa lihat sudah aktif ternyata. Sekarang tinggal tes pencobaan apa nih? Al hacknya ngehack ituan saya, website saya. Sekarang ngetik Python 3 di Reaper. Belum mengerti. Oh iya, belum masuk ituannya di Reaper-nya. Kita masuk dulu. Kita nyalakan dulu WFW-nya. Statusnya kan Kalau mau nyalakan inaktif, belum WP-nya, nyala. WFW itu kayak sebuah firewall gitu. Dia itu untuk mencegah, untuk mencegah mengamankan fungsinya. mengamankan. Pokoknya begitulah firewall. Sudah aktif. Jika Sekarang sudah lihat aktif, statusnya udah aktif. Ya. Sekarang kita mengaktifkan mencobanya. fail to ban sekarang. Lalu sekarang mengaktifkan ban to ban.
Dia sudah nyala ya. Sudah nyala, si PL2ban-nya udah Nah, nyala. jika berhasil, Ya, udah berhasil, itu udah sudah nyala. menyala. Sekarang tinggal DDoS-nya nih. Tinggal DDoS ya. Sudah aktif. Ke DDoS sekarang. Nah, Sekarang ini coba. tampilan sudah aktifnya. Tadinya kan Lalu kita ke error. Google untuk mencobanya. Tadi kan error. Sekarang coba diamanin sekarang. Diamanin pakai UFW sama PL2ban. Coba sekarang. Lalu sekarang kita untuk mengamankannya dengan menggunakan ban to ban. File to ban. Di sini kami mau menggunakan kami sendiri. Bisa nggak error. Sudah tidak error, tadinya kan error ya kalau nggak pakai UFW sama PL2ban. Jadi sudah berhasil lah mengamankan OS Kali Linux dengan menggunakan UFW dan File2ban. iya PL2ban. Nanti gue sudah selesai ntar. Baik, Kesimpulan siapa? saya ada Nah, kesimpulan tuh. Baik, ke teman saya yang mau baca. Jangan kopi, suara lo kecil. Gue aja deh yang baca dah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, yaitu kesimpulannya pengamanan sistem operasi ini merupakan langkah krusial untuk melindungi perangkat data dari berbagai ancaman cyber. Dengan mengamankan OS, kita dapat mencegah akses jasa, menjaga integritas sistem, serta memastikan ketersediaan layanan tetap terjaga. Penerapan firewall, deteksi serangan otomatis, pembaruan rutin, dan pengelolaan pengguna yang baik adalah bagian dari strategi pengamanan yang efektif. Tanpa pengamanan yang memadai, OS dapat menjadi titik lemah yang membahayakan seluruh sistem. Baik, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.